Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qad nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'al intifa' wa ifadah wa istifadah wal hasal tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'wa ilallah jalala al-huda. Tiga awajilai maradatihi uqrubihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para ibu nyai, para nawaning, para ustazah yang hadir pada kesempatan kita pada malam hari ini, berkhusus kepada beliau Ibu Nyai Nisaul Kamilah selaku founder dari HBU Pusat, dan kepada semua para ibunya yang lain, tidak saya sebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takzim saya dumateng panjenengan semua. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan, dalam keafiatan, amin Allahumma amin. Dan tak lupa pula tentunya para akhwat ya, para ustazah, para mbak-mbak, ibu-ibu yang hadir pada kajian online pada malam ini. Mudah-mudahan kajian kita malam ini menjadi kajian yang penuh dengan keberkahan, menjadi kajian yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat bagi kita insya Allah, di dunia kita, di akhirat kita, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kajian-kajian seperti ini sebagai min ahlil ilmi zahiran wa batinan, orang-orang yang berilmu zahirnya, berilmu batinnya, dan dikumpulkan bersama para ulama, bersama ahli ilmi, para sholihin di dunia dan akhirat, amin Allahumma amin. Oke, saja langsung pada pembahasan kita malam ini. Yang kita akan bahas tentang fikih thaharah ya, atau fikih bersuci, yang mana ini teman-teman merupakan suatu pembahasan yang sangat penting ya. Fikih thaharah ini baik itu bersuci dari hadas atau bersuci dari najis, ini bahkan masuk dalam sabda baginda Nabi Muhammad SAW bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah, bahwa mencari ilmu itu hukumnya fardu, wajib ya, bagi setiap muslim dan muslimah. Seperti apa ilmu yang wajib untuk kita cari? Tentunya kan ilmu itu banyak sekali. Dikatakan oleh sebagian ulama, mahawal ilma jami'an ahadun la walau marasaha alfasana, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menguasai semua ilmu tanpa terkecuali, meskipun andaikan dia bisa menuntut ilmu sebanyak selama 1000 tahun. Innamal ilmu ba'idun ghawruhu, karena ilmu itu bagaikan lautan yang sangat dalam. Fattakhid min kulli ilmin ahsana, maka tugas kita adalah mencari ilmu yang terbaik ya, mencari ilmu-ilmu yang paling bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, salah satu ilmu yang paling wajib dipelajari bagi kita itu menurut para ulama adalah ilmu hal ya. Apa itu ilmu hal? Ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, ilmu yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari ya. Sebagaimana kita itu wajib melaksanakan sholat, tentunya kita juga wajib mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat. Tentunya pula kita juga wajib mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wudhu bersuci. Karena apa? Karena ini kaitannya sangat erat dengan sholat. Tanpa wudhu, tanpa bersuci tidak akan ada sholat ya. Oleh karena itu dalam satu hadis Rasulullah SAW itu mengatakan at-tahur syatrul iman. Nah, ini loh yang selama ini banyak tersebar di masyarakat kita. Sebenarnya tidak ada lafaz seperti itu, an-nadhafatu minal iman, seperti yang sering kita dengar selama ini. Itu yang ada dalam hadis-hadis adalah at-tahur syatrul iman, bahwa bersuci itu adalah separuh, bukan sebagian ya. Bersuci itu adalah separuh dari iman. Maksud iman di sini adalah apa? Sholat ya. Jadi bersuci adalah separuh dari sholat. Nah, kalau tidak ada bersuci, kita tidak tahu cara bersuci,
maka bagaimana kita berharap salat kita akan sah, akan benar, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makanya pentingnya kita mempelajari ilmu-ilmu seperti ini ya, agar tidak masuk pada orang yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan dalam syubhatnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tubalu, bahwa setiap orang yang beramal beribadah tanpa dasar ilmu, maka ilmunya, maka amalnya ya, maka ibadahnya itu kebanyakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oke, tentang bersuci ini sebenarnya pembahasan yang lumayan luas ya. Bersuci dari hadas kecil, bersuci dari hadas besar, atau bersuci dari najis ya. Yang pertama kita akan membahas tentang bersuci dari najis ya, bersuci dari najis. Ini para ibu-ibu, mbak-mbak, nanti kita mungkin materi akan kita sedikitkan ya, mungkin nanti lebih luasnya kita akan bahas di sesi diskusi ya, agar panjenengan semua ini masuk dalam sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah mengatakan khairun nisa nisaul ansor ya, wanita-wanita terbaik itu adalah wanita dari kalangan ansor. Apa yang membuat mereka menjadi wanita terbaik? Karena kata Rasulullah, mereka tidak malu menanyakan tentang masalah-masalah agama mereka. Tuh, jangan takut, jangan malu untuk bertanya, apalagi itu yang berkaitan dengan masalah agama kita. Oke, pertama tentang bersuci dari najis ya. Bersuci dari najis ini teman-teman kita ketahui ya, najis ini yang kita pelajari selama ini, najis itu ada 3 ya, najis itu ada 3. Yang pertama itu adalah najis mukhaffafah ya, najis yang paling ringan. Ini tingkat najis yang paling ringan. Apa itu najis tingkat yang paling ringan? Dikatakan oleh para ulama adalah najis yaitu kencingnya anak kecil. Bukan sembarang anak kecil ya, kencingnya anak kecil laki-laki dan belum berusia 2 tahun dan tidak makan apapun kecuali air susu ibunya. Nah ini, jadi kalau ada anak kecil yang memenuhi syarat ini, belum usia 2 tahun dan dia laki-laki dan tidak minum apapun kecuali air susu ibunya, maka air kencingnya, anak kecil ini air kencingnya itu untuk mensucikannya cukup diambilkan air, diciprat-ciprat ya, diciprat-ciprati, rasul mak, diciprat-ciprati sampai airnya ini merata ke tempat yang kena najis. Ini yang pertama, najis yang paling ringan. Nah, adapun selain itu ya, maka itu masuk kepada kategori najis yang kedua nanti ya. Berarti anak kecil yang air kencing anak wanita, atau air kencing anak yang sudah 2 tahun ke atas, atau bukan air kencing ya, misalkan kotoran bukan air kencing, itu semuanya nanti masuk kategori najis yang kedua, yang mana tidak cukup dengan dipercik-percikan air, bahkan najis untuk menghilangkannya. Ini kan yang paling sering panjenengan hadapi, bagaimana membersihkan najis anak kecil ya. Itu harus dibasuh sampai bersih ya. Nanti masuk najis ya, najis yang kedua, mutawasitoh, dibasuh sampai bersih, pakai air sampai hilang baunya ya, sampai hilang warnanya. Itu. Jadi cara menghilangkan najisnya itu dengan ghuslu ya, tingkat yang kedua. Berarti yang pertama tadi mukhaffafah, yang kedua itu mutawassithah. Najis mutawassithah itu najis kebanyakan lumrah, najis kebanyakan ya. Itu mungkin bisa kita katakan hampir semua najis itu dikategorikan najis mutawassithah. Najis selain kencing air anak kecil ya, dan selain najis kambing dan anjing dan babi ya. Jadi mughalladhah yang paling tinggi nih, mughalladhah najisnya anjing ya sama babi. Kemudian yang paling ringan itu adalah najisnya anak kecil ya, kencingnya anak kecil dengan syarat yang sudah kita sebutkan tadi.
Nah, yang selain dua ini itu semuanya masuk ke najis mutawassithah. Caranya untuk menghilangkan najisnya adalah dengan dibasuh, ya. Caranya dengan dibasuh. Nah, kita nggak bisa selain membasuh dalam mazhab kita tidak bisa menghilangkan najis dengan cara selain dibasuh. Nah, kalau cuma untuk mashu mengusap itu nggak cukup, ya. Selama ini banyak itu ibu-ibu anaknya ketika kencing, ya, buang air kecil atau buang air besar itu bukan dibasuh, ya, belum dibasuh, tahu-taunya udah diusap pakai tisu basah, ya. Itu meskipun bau najisnya hilang, warna najisnya hilang, tapi itu nggak dihukumi suci karena itu nggak dibasuh, itu diusap. Nah, kalau seperti itu bukan mensucikan, tapi justru justru makin membuat najis itu semakin menyebar, gitu loh, membuat najis itu semakin menyebar. Sama ketika contoh yang banyak kita hadapi itu ketika kita mengepel, ya, di situ mungkin ada kotoran ayam atau najis-najis yang lain, itu jangan langsung dipel, ya, jangan langsung dipel. Kamu kalau langsung dipel itu namanya makin memperluas najis, ya. Basuh dulu sampai hilang warnanya, sampai hilang baunya, baru setelah itu silakan dipel. Nah, itu cara kita untuk membersihkan najis. Jadi membersihkan najis itu dengan cara dibasuh, ya, dibasuh jika kebanyakan najis, dibasuh ghuslu. Nah, kecuali nanti kalau najisnya itu berupa najis mughalladhah, najisnya anjing, najisnya babi, ini jarang sekali, ya. Mungkin kita kan nggak seperti orang-orang di luar sana yang sering hidup sehari-hari dengan anjing. Ini maka jika najis anjing, caranya itu adalah dibasuh 7 kali, ya, dibasuh pakai air 7 kali, dan salah satu dari basuhan itu dicampur dengan debu, ya, dicampur dengan tanah. Jadi cara satu-satunya untuk membersihkan najis mughalladhah, yaitu najisnya anjing atau babi. Oke. Itu tentang membersihkan najis, ya, tentang bersuci dari najis. Itu cara bersuci kita dari najis. Cukup simpel sebenarnya, nggak ada yang ribet, ya. Cuma kita itu perlu paham bahwa dalam mazhab kita yang bisa mensucikan najis itu adalah membasuh, ya. Membasuh, sekali lagi membasuh bukan kita usap, bukan dengan dibiarkan sampai kering, ya, meskipun dalam mazhab lain itu ada, ya. Ada mazhab lain seperti mazhab Hanafi yang mengatakan kalau najis itu sudah hilang dengan angin, ya, dengan angin atau dengan sinar matahari, kemudian baunya hilang, kemudian warnanya hilang, maka itu suci menurut mazhab mereka. Tapi bagi mazhab kita, mazhab Syafi'i, untuk mensucikan najis itu caranya adalah dengan membasuh ghuslu, ya, caranya dengan membasuh ghuslu. Oke, itu sekilas tentang bersuci dari najis, ya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang bersuci dari hadas. Nah, bersuci dari hadas ini saya nggak akan bahas rukun-rukunnya atau syarat-syaratnya, mungkin panjenengan sering mendengarkan masalah ini, ya. Cuma saya mau membahas hal-hal yang mungkin banyak kita alami, yang waqi'iyah, yang banyak kita alami. Bersuci dari hadas, contohnya wudhu, ya. Wudhu, panjenengan mungkin kebanyakan sudah tahu, ya, apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukunnya. Tapi yang perlu kita garis bawahi khususnya itu di zaman sekarang adalah permasalahan-permasalahan yang banyak dihadapi oleh para wanita, ya, yang memakai baik itu memakai bedak, baik itu memakai hand body, ya, baik itu memakai mungkin skincare dan celak, lipstick dan lain-lain sebagainya. Itu yang harus panjenengan ketahui, ya, yang harus panjenengan ketahui, salah satu syarat wudhu, ya, salah satu syarat sah wudhu itu dalam kitab-kitab para ulama kita dijelaskan bahwa jangan sampai di anggota badan kita, jangan sampai di anggota wudhu kita ada sesuatu yang bisa merubah sifat air, ya, baik itu baunya,
baik itu rasanya, baik itu warnanya. Ya, kalau di anggota tubuh wudhu kita, baik itu di wajah, baik itu di tangan, ada sesuatu yang bisa menghalangi masuknya air wudhu, atau ya ada sesuatu yang bisa merubah sifat air wudhu, maka itu tidak sah, ya, wudhunya bisa tidak sah. Contoh, banyak yang melakukan eksperimen teman-teman, karena banyak yang ditanyakan juga bagaimana wudhunya orang yang pakai hand body, ya, apa itu namanya body lotion, ya, atau dan lain sebagainya, itu wudhunya bagaimana, ya. Maka itu untuk, ya, minimal untuk berhati-hati, ya, agar kita yakin, ya, agar kita nggak was-was, agar kita itu yakin bahwa wudhu kita sah 100%. Cara yang paling bagus itu hilangkan dulu, ya, itu basuh dulu sampai bersih, ya, basuh dulu sampai bersih, baru kemudian kita wudhu, ya. Karena apa? Karena kalau kita nggak bersihkan dulu, kemudian kita asal basah gitu aja, maka tadi, ya, air yang sampai ke misalkan tangan kita, air yang sampai ke tangan jenengan digunakan untuk berwudhu, itu ketika menyentuh sesuatu, ya, menyentuh body lotionnya, hand bodinya yang belum dibersihkan, maka airnya akan berubah. Kalau airnya berubah, itu tidak sah untuk digunakan untuk wudhu, ya. Nah, itu ada yang bereksperimen, coba panjenengan itu ketika pakai body lotion, panjenengan pakai, kemudian basuh dengan air. Nah, itu kebanyakan yang melakukan eksperimen, ya, itu air bekasnya ini, bekas tangan ini yang sudah diolesi dengan hand body dan lain sebagainya, itu warnanya keruh, ya, warnanya keruh. Jadi warnanya berubah, keruh, baunya berubah, ya, rasanya, ya, kemungkinan besar juga berubah. Jadi untuk berhati-hati, ya, teman-teman, itu untuk berhati-hati, alangkah baiknya untuk dihilangkan dulu. Ada juga yang pernah saya bahas secara khusus itu di Instagram, masalah kutek, ya. Masalah kutek ini karena permasalahan yang banyak sekali disalahpahami. Selama ini banyak influencer yang tertipu dengan dengan jargon bahwa kutek ini halal. Berarti halal, kalau seperti itu, halal itu berarti boleh dibuat sholat. Kan tidak seperti itu, ya. Nah, kutek itu menurut banyak percobaan itu untuk sampai ke kuku, ya, itu butuh waktu beberapa detik. Itu kutek yang paling bisa kita katakan kutek yang paling tembus sekalipun, untuk sampai ke dalam kuku itu butuh waktu beberapa detik. Sedangkan banyak, ya, di antara para guru kita mengatakan ketika wudhu itu bukan asal-asal basah, bukan. Air itu harus mengalir, ya. Sayalanul ma'. Kalau cuma kena aja gak bisa seperti itu, bukan cuma asal kena, enggak, tapi air itu harus mengalir. Nah, itu. Jadi kutek itu ada yang melakukan eksperimen tisu, ya. Kemarin saya pernah bahas dengan para followers, yaitu tisu, kemudian diteteskan kutek di atas tisu, kemudian di atas kutek ini diteteskan air, ternyata nggak tembus. Ini tisu loh, yang setipis itu nggak tembus. Nah, itu karena itu berhati-hati, ya, untuk para teman-teman tuh berhati-hati ketika pakai kutek. Nah, itu karena apa? Karena sangat rawan sekali, ya, sangat rawan sekali, dan itu diragukan kutek yang diklaim tembus air sekalipun, itu ternyata untuk sampai ke dalam kuku butuh waktu beberapa detik. Oke. Kemudian permasalahan juga yang berkaitan dengan bersuci. Ini para wanita yang di zaman sekarang itu memakai bulu mata palsu, ya. Bulu mata palsu itu namanya eyelashing, mungkin aja dengan tahu tuh, eyelashing itu bulu mata palsu. Bulu mata palsu itu, teman-teman, terlepas dari hukumnya, kita bahas itu apakah boleh atau tidak. Ini dalam praktek bulu mata yang di situ
ditanam ya, bulu mata yang ditanam dengan cara direkatkan, wallah alam direkatkannya pakai pelekat apa, mungkin pakai lem khusus, saya nggak tahu itu lem apa. Itu yang perlu dipermasalahkan sebenarnya ya, yang perlu dipermasalahkan sebenarnya adalah bulu mata asli itu tertutup oleh bulu mata palsu yang ditempelkan, yang direkatkan. Padahal ya, bulu mata asli itu adalah salah satu anggota wudhu yang wajib kena air. Ya, salah satu anggota mandi jelas yang wajib kena air ketika mandi besar. Nah itu kalau ketika wudhu ya, bulu mata palsu asli itu terhalangi oleh bulu mata palsu yang direkatkan oleh lem, itu jelas ya, berarti air tidak masuk ya, air itu tidak masuk ke sana. Kalau air nggak masuk ke sana berarti wudhunya tidak sah. Jika wudhunya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Itu permasalahan juga teman-teman. Banyak juga permasalahan dalam mandi ya. Tadi saya baca statusnya Ning Nisaul Kamilah, punya ini Nisaul Kamilah tuh bahas masalah mandi wajib belum rata udah pakai sabun gitu ya. Nah, itu sebenarnya masuk ke masalah kita tadi ya. Masuk ke masalah kita tadi bahwa jangan sampai di anggota tubuh kita itu ada sesuatu yang bisa merubah sifatnya air. Gitu loh. Jadi kalau misalkan panjenengan belum rata, mandi wajib belum rata, kemudian udah pakai sabun, udah pakai sampo, kemudian digebyur setelah itu cuma beberapa kali saja, mungkin 3 kali, 2 kali, itu dikhawatirkan ya. Itu dikhawatirkan air yang panjenengan siram itu akan bercampur dengan sampo, bercampur dengan sabun, dan itu akan mempengaruhi sifatnya air. Tapi kalau seperti ini sih, kalau menurut saya, kalau panjenengan setelah belum rata, kemudian pakai sabun, pakai sampo, kalau mau sah setelah itu siram terus semua, sekiranya setelah baunya hilang ya, setelah nggak ada lagi dalam tubuh kita sifat-sifat yang bisa mempengaruhi sifatnya air, panjenengan siram mungkin secukupnya, mungkin beberapa kali, sekiranya panjenengan itu yakin ya bahwa ketika itu sabunnya sudah hilang, sampunya sudah hilang, maka jika seperti itu maka tidak masalah ya, tidak masalah. Oke. Dan banyak sekali ya permasalahan yang sering ditanyakan kepada saya berkaitan dengan haid, berkaitan dengan istihadah ya, bagaimana bersucinya, bagaimana wudhunya ya, juga sering ditanyakan bagaimana wudhunya wanita haid, dan nggak mungkin kita bahas satu persatu di sini. Menurut saya yang jelas teman-teman, banyak sekali permasalahan ya, dan masalah fikih thaharah ini, fikih sesuci ini merupakan salah satu pembahasan yang paling wajib sekali untuk dibahas ya. Yang tadi yang sudah kita bahas adalah tentang bersuci dari najis, kemudian bersuci dari hadas kecil. Nah, bersuci dari hadas besar ya, bersuci dari hadas besar itu juga simpel sekali ya. Bagaimana kita meyakini, teman-teman, meyakini setelah niat, bagaimana kita itu meyakini bahwa, bukan meyakini sebenarnya, kita tuh walang bezon, ada sangkaan kuat bahwa semua air itu sudah merata ke tubuh kita ya. Zon, kita punya prasangka bahwa air itu sudah merata ke seluruh anggota kita. Ini penting sekali buat saya teman-teman, karena apa? Yang bahas masalah fikih kewanitaan, masalah fikih thaharah, masalah niatnya seperti ini, masalah syaratnya seperti ini, itu banyak sekali ya. Cuma yang saya perhatikan jarang sekali yang membahas tentang
orang-orang yang terlalu berlebihan menanggapinya, ya, masalah ini, masalah najis khususnya. Karena apa? Ini banyak sekali, ya. Wallah alam, mungkin di antara teman-teman di sini ada yang mengalami, banyak sekali orang yang saking berhati-hatinya, saking khawatirnya, saking takutnya, itu sampai jatuh ke dalam was-was, ya. Jatuh dalam was-was. Was-was itu banyak sekali pernah kita bahas, ya. Yang paling lumrah itu was-was masalah niat, ya. Was-was masalah niat. Orang yang ketika mungkin sholat diulang-ulangi niatnya, usolli, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu was-was masalah niat. Nah, ini didasari atas ketidakpahaman masalah niat. Dia tidak paham kalau niat itu adalah tujuan, ya. Jadi selama kamu ingat kamu mau sholat, selama kamu ingat kamu mau wudhu, maka itu sudah cukup dinamakan sebagai niat, ya. Qasdu syai' muqtaranan bi fi'lihi. Nah, ada juga yang parah juga, itu adalah was-was najis, ya. Was-was bersuci atau was-was najis itu banyak sekali juga. Bahkan banyak teman-teman orang yang was-was masalah najis, was-was masalah apa, ya, ini sudah kena semua belum anggota wudhunya, ini sudah kena belum badan saya ketika mandi besar. Itu sampai berjam-jam loh di kamar mandi. Ada yang masuk sebelum zuhur, keluar dari kamar mandi setelah asar, ada seperti itu, saking parahnya. Bahkan ada teman saya yang cerita sama saya, ada punya teman parah masalah was-was, itu sampai di kamar mandi itu bisa sampai 2 hari nggak keluar-keluar. Bayangkan, ya, bayangkan, itu sudah jadi sebuah penyakit. Padahal itu tadi sudah kita jelaskan, ya, untuk masalah rata tidaknya air ke anggota wudhu kita, ke anggota mandi wajib kita, itu cukup zon, ya, cukup prasangka kita bahwa air sudah rata, bahwa semuanya sudah kena. Kita nggak harus perlu meneliti 100% kena, enggak, ya. Cukup ghalabatul dzan, ya. Cukup ghalabatul dzan. Itu kalau sampean terlalu detail, ya, terlalu takut, nanti larinya ke was-was, ya. Nanti larinya nanti ke was-was. Dalam masalah najis, ya. Masalah najis ini juga, najis itu kita ada kaidah dalam fikih, sesuatu yang asalnya suci itu tidak bisa dinajiskan dengan prasangka. Misal, panjenengan di rumah panjenengan ada lantai rumah panjenengan, ya. Lantai itu kan kemungkinan suci, kemungkinan apa? Pernah kena najis, ya, mungkin kena kencing cicak atau mungkin kencing kucing, ya. Tapi selama panjenengan nggak yakin 100% bahwa lantai itu pernah terkena najis, ya, maka lantai itu tetap dihukumi suci. Nah, contoh misalkan yang banyak sekarang, ketika orang was-was, ya, keluar dari kamar mandi, kemudian dia muncul terbesit pikiran, jangan-jangan tadi itu kamu kena percikan air, jangan-jangan airnya najis, jangan-jangan air itu berasal dari air najis. Nah, kamu kena percikan air, sarungnya kena percikan air, kamu ragu, air ini suci apa najis, ragu, ya, nggak yakin, maka hukumnya adalah dikembalikan kepada hukum asal, yaitu suci, ya. Jadi semua sesuatu yang hukum asalnya suci itu tidak bisa dinajiskan dengan prasangka, tidak bisa dinajiskan dengan keraguan-raguan. Nah, ini penting sekali. Mengapa? Agar kita itu tidak kena penyakit was-was, ya. Caranya bagaimana untuk mengobati penyakit was-was? Caranya, kata para ulama kita, kafaratul waswasah al-iradu anha, ya. Kita harus berani acuh, kita harus berani cuek, jangan dituruti, ya. Ada bisikan, nggak sah, najis, nggak cukup, jangan dituruti, ya. Lawan, jangan dituruti, karena kalau kita turuti terus, lama-kelamaan was-was ini, ya, akan semakin parah, setan akan semakin bertepuk tangan, dan pada akhirnya
yang menjadi korban adalah kesehatan mental kita. Ya, jadi was-was ini juga ada ilmunya, ada menurut psikolog, psikiater, was-was ini juga ada ilmunya, ada cara mengatasinya juga. Itu juga termasuk gangguan psikis ya, kalau lama kelamaan dituruti, lama kelamaan dimanja seperti itu akan menjadi sebuah penyakit psikis. Nah itu ya, masalah bersuci dari najis sudah kita bahas, masalah bersuci dari hadas kecil sudah kita bahas, masalah bersuci dari hadas besar sekilas juga kita bahas. Untuk selanjutnya teman-teman, bismillah ya, kita akan bahas di sesi tanya jawab. Bismillah. Alhamdulillah, pemaparan materi yang disampaikan Lora Ismail terkait najis dan hadas relate sekali dengan apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Saya izin langsung membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, nggih Lora. Monggo. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana cara mensucikan tempat atau lantai teras yang terkena kotoran hewan unggas? Apakah seperti kotoran cicak dan kelelawar juga termasuk najis? Monggo. Caranya seperti tadi sudah saya jelaskan, caranya jangan langsung dipel ya, tapi najis mutawasito itu hilangkan dulu, barangnya hilangkan dulu. Entah itu mungkin dengan cara disapu ya, atau seperti di mana, pokoknya ketika barangnya sudah hilang ya, barangnya sudah hilang, atau mungkin kita siram dulu ya sampai najisnya itu hilang. Nah, ketika warnanya sudah hilang, ketika baunya sudah hilang, baru kita kemudian bersihkan pakai air ya. Terakhir itu kita bersihkan pakai air. Jadi jangan langsung dipel ya. Kali itu masuk ya. Kenapa? Ya. Oke, mohon maaf. Caranya kita hilangkan dulu ya. Tadi itu najis mutawasitoh, kita hilangkan dulu kahanannya, bendanya kita hilangkan dulu, barang najisnya kita hilangkan dulu, baru setelah itu silahkan gubyur dengan air. Itu semuanya yang disebutkan tadi hukumnya najis. Ya, meskipun ada pendapat mazhab lain. Kalau mazhab lain seperti mazhab Hanafi, Maliki, kotoran hewan yang bisa dimakan menurut mazhab mereka hukumnya tidak najis, seperti itu. Oke. Baik, alhamdulillah sudah jelas ya. Kecuali saya tambahi lagi, tadi saya juga sempat baca beberapa pertanyaan. Itu kalau misalkan ada sesuatu yang tidak bisa dihindari, itu dicontohkan oleh sebagian ulama, kotoran burung dara yang banyak di masjid atau di musola. Nah itu menurut para ulama, kalau najis yang tidak bisa dihindari, sulit untuk dihindari seperti itu, nanti hukumnya bisa makfu ya. Jadi meskipun sholat di situ mungkin agak nyerempet dikit-dikit, agak nempel dikit-dikit, nggak bisa dihindari, maka sholatnya tetap dihukumi sah, najisnya dihukumi di makfu. Oke. Alhamdulillah, saya lanjutkan terkait membersihkan kotoran tadi harus dibasuh. Kemudian ini ada pertanyaan, batasan dibasuh itu sampai mana? Apakah harus disiram atau bagaimana? Soalnya ini terkait juga dengan ketika membasuh itu seperti air kencingnya anak-anak yang di kasur atau di kursi, gitu. Cara membersihkannya bagaimana?
Gimana? Air anak-anak yang Air kencing anak-anak yang di kasur atau di kursi. Tadi kan dijelaskan bahwa membersihkan kotoran itu harus dibasuh. Oke. Nggih. Oke, itu kalau najis ya, najis yang di kasur itu agak rumit juga sih ke dalamnya. Kalau ke dalamnya mungkin nggak bisa kita jangkau ya. Tapi kalau permukaannya ya, kalau permukaannya itu bisa kita hilangkan najisnya dengan digebyur itu, digebyur, disiram ya, disiram sampai hilang baunya, sampai hilang warnanya, maka itu permukaannya dihukumi suci. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, meresap ke dalam, itu tentunya yang di dalam itu kan nggak ikut jadi suci. Mungkin di sini ada yang pernah punya pengalaman. Setahu saya kalau kasur itu selama ini kalau saya itu bersihinnya ya itu permukaannya aja, permukaannya disiram ya. Untuk urusan dalam-dalamnya itu bukan urusan kita lagi, seperti itu. Itu di luar kemampuan kita. Yang jelas harus ada aliran air, harus ada air yang mengalir. Itu yang membedakan antara membasuh dengan mengusap, ya. Itu yang membedakan ghuslu, membasuh dengan mengusap, yang itu dikatakan mashu. Kalau cuma mashu itu nggak bisa mensucikan najis. Jadi jelas berarti harus ada air yang mengalir. Minimal. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan untuk bagaimana cara mencuci di mesin cuci agar tetap terjaga kesuciannya dengan jumlah air yang terbatas. Oke. Ini juga sering dibahas masalah mencuci di mesin cuci, karena seperti ini, kalau kita ya naruh air dulu, air di mesin cuci itu kan nggak nyampe 2 kolah gitu. Kita naruh air dulu, kemudian setelah itu kita taruh baju-baju atau sarung yang kita pastikan itu najis ya. Ini pasti kena najis. Maka ini menurut sebagian ulama airnya jadi najis ya. Airnya jadi najis. Mengapa? Karena kedatangan najis. Itu. Ini pembahasan air yang warid tidak warid ya. Ini beda. Ulama itu membedakan antara air yang datang dengan didatangi. Oke. Nah, gini loh. Kalau kasusnya air dulu ya, dan air ini nggak nyampe 2 kolah, kemudian datang baju, kita taruh baju, yang bajunya itu najis, maka air ini menjadi najis. Itu. Nah, berbeda kalau baju dulu kemudian disiram air. Nah, itu meskipun airnya tidak sampai 2 kolah ya, tapi airnya tidak dihukumi najis. Mengapa? Karena airnya itu kuat, dihukumi kuat. Mengapa? Karena airnya datang, bukan didatangi. Nah, ini bagi sebagian ulama yang hati-hati, yang sangat berhati-hati, itu sangat memperhatikan masalah ini ya. Meskipun banyak pendapat ulama yang lain seperti pendapat Imam Ghazali itu mengatakan selama air yang sedikit itu tidak berubah, meskipun dia itu kedatangan najis, maka tidak masalah ya, selama airnya tidak berubah, meskipun airnya nggak sampai 2 kolah. Jadi tadi sempat saya bahas ada air 1 ember, misalnya 1 ember nggak nyampe 2 kolah, itu kejatuhan kotoran cecak. Menurut pendapat pertama itu mengatakan airnya langsung najis. Tapi menurut banyak pendapat yang lain, ya termasuk salah satunya pendapat Imam Ghazali, itu mengatakan selama airnya itu nggak berubah, ya
air 1 ember tuh kena kotoran cicak 1 kan nggak masalah kan, nggak berubah sama sekali. Nah, selama airnya nggak berubah, maka airnya tetap dihukumi suci. Itu. Jadi kalau mau ikut cara yang lebih berhati-hati, pendapat yang lebih berhati-hati, itu ya itu tadi caranya, ya. Masukin baju dulu, baru kemudian digebyur pakai air. Jadi untuk amannya ya Lorain, berarti baju dulu untuk amannya air. Baik, saya lanjutkan terkait najis mukhafafah. Kenapa kok cuma air kencing anak laki-laki? Apa bedanya dengan air kencing anak perempuan? Mengapa air kencing anak perempuan tidak tergolong kategori mukhafafah? Para ulama menyebutkan banyak sekali hikmah ya. Yang jelas kalau kita jawab itu memang sudah dari sononya, ya. Itu memang sudah ada hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukan suatu hukum yang didasari oleh suatu alasan, bukan, ya. Tapi memang sudah ada perintah, sudah ada dalil sharih jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ini memang khusus hukum yang berlaku untuk anak kecil laki-laki. Ada sebagian ulama yang berusaha untuk menjelaskan apa hikmahnya. Yang dikatakan mungkin kencing perempuan ini sifatnya lebih kuat, mungkin baunya lebih kuat seperti apa. Itu ada dalam kitab-kitab. Dikatakan kalau kencing perempuan ini sifatnya lebih kuat, sifat najisnya lebih kuat. Wallahu a'lam, mungkin baunya atau mungkin warnanya, wallahu a'lam. Alhamdulillah sangat jelas karena sudah ada dalilnya juga. Kemudian ini tentang mensucikan bayi Lora, itu dilap dengan tisu basah dulu atau langsung dibasuh dengan air? Ya, tadi sudah saya singgung sebentar, tadi sempat saya singgung kalau dibasuh dulu, ya, ghuslu dulu, baru kemudian ketika sudah bersih, sudah dibasuh, baru diusap pakai tisu, silahkan, ya. Tapi kalau kebalikannya ya jangan seperti itu, gitu. Tadi bahkan bukan hanya seperti itu, yang banyak di masyarakat kita mereka merasa cukup dengan mengelap dengan tisu, itu nggak cukup, ya. Itu nggak cukup. Nah, kalau panjenengan elap pakai tisu, najis itu yang asalnya cuma ada di satu titik, itu malah menyebar ke beberapa titik, malah makin meluas. Kalau seperti itu panjenengan malah juga harus membasuh tempat-tempat yang kena oleh tisu basah itu, ya. Karena itu jadi mutanajis juga, itu kena najis juga disebabkan oleh tisu basah itu, ya, yang nggak mensucikan, malah justru semakin memperluas najis itu dari yang asalnya di satu tempat makin menyebar ke tempat-tempat yang lain, seperti itu. Berarti sama dengan yang membersihkan kotoran hewan tadi nggih Lora? Nggih, sama. Jangan langsung dipel, jangan langsung jangan langsung dikasih tisu kalau masalah nyebokin bayi ini. Tapi dibasuh dulu. Kecuali kalau anak kecil laki-laki belum 2 tahun, belum konsumsi apapun kecuali air susu, nah itu baru diciprat-ciprat, kemudian dikasih tisu basah, boleh. Nah, diciprat-ciprati aja. Nah, menyambung ini, berarti kalau misalkan anak kecil laki-laki itu sudah minum susu formula, bukan ASI lagi, sudah termasuk ini najis mukhafafah, sudah bukan termasuk najis mukhafafah begitu? Susu formula, saya lupa, Mbak, itu nanti bisa disamakan dengan air ASI atau enggak? Coba nanti saya cekkan lagi. Saya kurang yakin untuk jawab. Oke, kami menunggu jawaban dari Lora. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan mengenai darah yang menempel pada pakaian, tapi darah tersebut sudah mengering, sulit dihilangkan warnanya, tapi sudah menggunakan deterjen.
apakah pakaian tersebut tetap najis dan tidak bisa digunakan lagi walau sudah dicuci atau dikeringkan? Gimana pertanyaannya? Mengenai darah yang menempel di pakaian, Oke, sudah kering boleh dihilangkan meski sudah pakai deterjen. Nah, oke. pakaian itu masih dihukumi najis atau bagaimana? Iya, ya. Ini najis itu ya kalau sudah di berusaha untuk disucikan secara maksimal, ya. Sudah digosok-gosok, sudah dikasih sabun, ya. Pokoknya kita sudah mengeluarkan segala upaya kita untuk menghilangkan najis itu. Oh, ternyata masih ada sisanya, ya. Maka sisanya itu, ya, ada yang mengatakan sudah dihukumi suci, ada yang mengatakan najis tapi dimakfu, ya. Tapi dua pendapat ini semuanya nanti bermuara kepada satu hukum bahwa itu boleh untuk dipakai seperti itu. Dan kalau ada sisa yang sulit sekali, bahkan dikatakan tidak bisa untuk dihilangkan, maka itu ada yang menghukumi suci, ada yang menghukumi najis tapi dimakfu seperti itu. Alhamdulillah. Jadi tetap aman gitu. Boleh dipakai. Kemudian ini menyambung yang tadi mengenai spray yang misalnya terkena pipis bayi tapi sudah kering dan baunya hilang tapi belum disucikan. Apakah semisal kita duduk atau tiduran di situ pakaian kita jadi najis? Kalau pakaian jenengan kering, maka pakaian jenengan nggak ikut najis, nggak jadi najis. Kalau pakaian jenengan kering. Tapi kalau pakaian jenengan basah, maka kemudian nempel ke spray yang di situ mutanajis, otomatis baju jenengan juga dihukumi mutanajis. Ya, berarti kalau bajunya kering, alhamdulillah tidak najis nih. Nggih. Cuma tetap wajib untuk disucikan nanti, dikatakan oleh para ulama wajib disucikannya itu biar kita itu nggak bergumul dengan barang najis, bahasanya atau demuk bin najasah seperti itu. Kalau misalkan kita pakai sarung, ya, sarung kita sarung najis, nah itu masuk hukum, nanti kata para ulama bisa masuk hukum atau demuk bin najasah atau berlumuran dengan barang najis. Nah itu menurut para ulama kita hukumnya tidak boleh berlumuran dengan barang najis. Alhamdulillah sudah terjawab dengan jelas. Kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan mengenai wudhu. Jika kita berwudhu, kemudian tetesan air wudhu baik dari tangan atau wajah masuk ke bak air, apakah menjadikan air dalam gayung atau bak tersebut menjadi air mustakmal? Ya, kalau tetesan air wudhu yang dari tangan dan wajah masuk ke air, apakah menjadikan air tersebut jadi air mustakmal? Oke. Airnya banyak apa sedikit? Kalau airnya gini lah, kalau airnya banyak jelas tidak bermasalah ya. Kalau airnya banyak lebih dari 2 kulah itu nggak akan jadi mustakmal. Tapi kalau airnya sedikit itu nanti dikira-kirakan andaikan tetesan air itu punya warna, punya rasa, apakah kira-kira akan merubah sifat dari air itu? Itu namanya nanti takdir, pembahasan takdir. Kita itu mengira-ngirakan air yang terkena dengan air mustakmal. Kira-kira kan andaikan air itu adalah air yang punya warna, ya air mustakmal ini, andaikan dia punya warna, andaikan punya bau, andaikan punya rasa, beberapa tetes itu yang tercampur dengan air mungkin 1 ember akan merubah sifat air atau tidak kira-kira. Nah kalau kita kira-kirakan, kayaknya nggak akan merubah lah. Dengan air beberapa tetes itu nggak akan merubah sifat air, maka itu nggak masalah. Ya.
Berarti tergantung dari perubahan sifat air itu nggih. Nggih, begini loh, ini masalahnya kan air misalkan nih, air 1 ember. Ya, 1 ember itu kan anggap saja belum dapat 1 kulah ya, belum 1 kulah. Kemudian kena beberapa tetes air mustakmal. Nah, kita bayangkan, andaikan beberapa tetes ini punya warna, punya bau, punya rasa, ya kan, baunya seperti mungkin bau mawar ya, atau mungkin warnanya seperti warna apa ya, warna bolpen. Kira-kira beberapa tetes itu yang jatuh, andaikan dia punya warna, andaikan dia punya bau, akan merubah sifat air 1 ember atau tidak? Nah, itu maksudnya. Andaikan kita kira-kirakan, nggak akan berubah, yang netes cuma beberapa. Maka hukumnya air tetap dihukumi suci mensucikan. Nah, ini agak ribetnya di situ, mengira-ngirakannya itu yang agak ribet. Ya, alhamdulillah. Saya lanjutkan pertanyaan lagi mengenai hukum sholat jika memakai parfum bagaimana? Udah masalah ya, udah masalah. Itu yang permasalahan, kan dipermasalahkan para ulama, pakai parfum bagi wanita ketika keluar rumah. Itu kan yang dipermasalahkan. Dalam masalah ini ada 2 pendapat. Ada pendapat pertama yang mengatakan ini yang paling banyak diikuti para ulama kita ya, tidak boleh jika dia itu pakai parfum yang wanginya semerbak dan dia yakin ketika keluar dia akan berpapasan dengan orang laki-laki dan orang laki-laki itu bisa mencium baunya. Nah, itu. Ada juga yang mengatakan boleh kalau dia nggak ada tujuan untuk memamerkan baunya kepada orang laki-laki yang bukan mahramnya. Maka kalau panjenengan mau berhati-hati, kalau mau berhati-hati ya lebih aman untuk pakai parfum yang menutup bau badan saja, intinya parfum yang secukupnya aja, yang wanginya nggak semerbak. Dan kalau misalkan panjenengan yakin kalau keluar rumah nggak akan bertemu laki-laki, panjenengan akan ke tempat mungkin majelis para muslimat saja, yang akan panjenengan temui hanyalah para wanita saja, maka itu hukumnya nggak masalah. Yang dipermasalahkan dalam hadis itu adalah kata Rasulullah, siapa wanita yang pakai minyak wangi ya, kemudian dia keluar rumah wanginya bisa dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia dihukumi berzina. Nah, ini yang kemudian oleh para ulama kita dibahas pakai parfum itu yang haram seperti apa ya, itu. Jadi ada beberapa kasus, dan kalau memang ingin berhati-hati maka lebih baik itu pakai parfum yang cukup untuk menutupi bau badannya ya, yang sekiranya wanginya itu tidak tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Alhamdulillah sangat gamblang sekali penjelasannya. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk pertanyaan balik ke tentang wudhu. Apakah boleh berwudhu di kamar mandi yang menyatu dengan toilet? Oke, boleh, tidak masalah ya, tidak masalah. Cuma itu yang kita bahas itu airnya mencukupi syarat atau tidak ya, airnya itu suci mensucikan atau tidak, itu yang dipermasalahkan. Adapun tempatnya mau wudhu di kamar mandi, mau wudhu di sungai, mau wudhu di laut, itu tidak masalah. Yang penting yang kita bahas ini adalah airnya ini suci mensucikan atau tidak. Nah, airnya sah dibuat untuk wudhu atau tidak. Meskipun ya banyak sebagian ulama yang mengatakan bentar izin.
Ada sebagian ulama yang mengatakan ya kalau wudhu ya wudhu di tempat wudhu. Ya. Saya pernah dengar bahwa guru saya Bu Umar itu mungkin melarang, ya, tidak mungkin mengatakan tidak bagus gitu, kalau wudhu di dalam kamar mandi. Ya. Kalau wudhu ya di tempat wudhu kalau ada, gitu. Kalau ada di tempat wudhu. Seperti di masjid-masjid itu kan ada tempat wudhu khusus, ada tempat kamar mandi khusus. Nah kalau seperti itu maka lebih baik kamu wudhu di tempatnya wudhu. Jangan wudhu di dalam kamar mandi. Oke. Saya lanjutkan masih tentang wudhu. Bagaimana cara berwudhu ketika kita di puncak gunung? Misalkan saat mendaki tidak ada air, hanya ada embun. Nah, cara berwudhu menggunakan embun itu seperti apa? Apakah diperbolehkan? Wudhu menggunakan embun. Sebenarnya air embun termasuk juga air yang bisa digunakan untuk berwudhu, ya. Termasuk air yang digunakan untuk berwudhu dengan syarat tadi air itu banyak, ya, cukup digunakan untuk wudhu. Tapi kalau misalkan kita wudhu dengan air embun, kita tempelkan ke daun gitu, itu bukan ghuslu, ya, itu bukan membasuh, itu namanya ngusap. Sedangkan dengan cara seperti itu, misalkan ada daun, air menempel di daun, kemudian kita usap-usapkan ke wajah, ke tangan, itu jelas bukan cara wudhu yang benar seperti itu, bukan cara wudhu yang sah, karena itu namanya bukan ghuslu, itu namanya mashu, ya. Adapun ketika kita di gunung itu kalau kita tidak menemukan air, ya, tidak menemukan air, kita sudah cari ke segala penjuru, ya. Nah, itu ada batasannya nanti kata para ulama dalam bab tayamum dijelaskan ada batasannya. Kita cari ke timur nggak ada, ke barat nggak ada, ke selatan nggak ada, ke utara nggak ada, dengan batasan jarak yang ditetapkan oleh para ulama kita. Maka jika seperti itu boleh bagi kita untuk bertayamum, ya, boleh bagi kita untuk bertayamum dengan konsekuensi nanti apakah sholatnya harus diulangi atau tidak itu tergantung, ya. Kalau kita bertayamum di tempat yang biasanya ada air, maka nanti kita harus mengulangi untuk sholat kita. Kalau kita sholat di tempat yang memang biasanya nggak ada air, maka kita tidak wajib mengulangi sholat kita. Ya, alhamdulillah. Banyak pertanyaan yang masuk, saya lanjutkan terus pertanyaannya, nggih. Nggih, monggo. Ini pertanyaan tentang sholat, misalkan baru sholat, tiba-tiba nggih. Misalkan ketika kita sholat belum selesai, tiba-tiba anak datang dan memegang mukena kita, padahal tangannya itu ada najisnya. Apakah sholat kita juga tidak sah? Najis apa itu tangannya? Misalkan najisnya kotoran hewan atau Ini juga permasalahan, ya. Saya pernah baca masalah ini, cuma saya sampai sekarang waktu ini saya nggak bisa menghadirkan jawabannya, ya. Coba nanti saya kirimkan mohon, nggih, kami tunggu. Tadi untuk masalah susu formula, ya, anak kecil yang minum susu formula, apakah itu dihukumi sama seperti susu ibunya sehingga najisnya masih dikatakan najis mukhaffafah atau tidak? Itu saya baca di sini, Mbak, ada khilaf antara para ulama, ya. Jadi menurut banyak para ulama ada 3 pendapat di sini sih. Ada pendapat pertama mengatakan bahwa susu itu harus susu ibunya. Jadi kalau dia minum susu kambing, kalau dia minum susu sapi, berarti dihukumi najisnya sudah bukan najis mukhaffafah. Tapi ada juga pendapat kedua, ini pendapat dipilih oleh Imam Zarkashi, ini mengatakan bahwa susu itu semua susu, ya, baik itu susu manusia atau susu hewan, itu tetap dikategorikan sebagai najis mukhaffafah.
Nah, ada perbedaan pendapat antara para ulama. Dan jangan mau ikut pendapat yang manapun boleh. Ya. Tapi kalau mau pendapat yang berhati-hati, berarti anak yang sudah minum susu formula itu nggak masuk kategori najis mukhafafah kencingnya. Tidak bisa cuma dipercik-perciki. Ya. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaannya. Apakah wanita yang sedang uzur atau haid boleh tetap berwudu? Oke, nggih. Seperti ini. Banyak para ulama kita itu mengatakan bahwa wanita haid itu tidak boleh berwudu. Mengapa? Karena wudu itu bertentangan dengan haid itu sendiri, gitu loh. Jadi haid itu suatu hadas besar, ya, suatu hadas besar. Sedangkan wudu itu untuk menghilangkan hadas. Nah, jadi seakan-akan ini kontradiktif. Ini kata para ulama kita mengatakan tidak boleh ya wanita haid itu wudu. Karena apa? Karena itu sama saja dengan bermain-main dengan ibadah. Sama saja dengan bermain-main dengan ibadah. Nah, meskipun ada sih peluang, mungkin kaul-kaul yang mengatakan bahwa nggak apa-apa wanita itu berwudu jika mungkin tujuannya bukan untuk raful hadas, jika tujuannya mungkin untuk adem-ademan aja. Tapi bagi saya ini pendapat jauh sih ya. Pendapat bagi saya ini jauh. Karena jarang-jarang orang wudu cuma hanya untuk adem-ademan aja kan, kebanyakan memang wudu itu untuk menghilangkan hadas. Jadi seperti ini, kalau selama darahnya masih mengalir ya, selama darahnya masih mengalir, maka wudu itu bagi wanita yang haid ini banyak ulama yang tidak memperbolehkan karena bertentangan dengan tujuan wudu itu sendiri ya. Adapun ketika haidnya sudah putus ya, ketika darahnya sudah putus, nah itu maka boleh bagi dia untuk berwudu, tujuannya untuk taklilan lil hadas ya. Itu kalau nggak salah saya pernah baca dalam salah satu kitab, bagi orang haid yang darahnya sudah putus, kalau dia mau makan, kalau dia mau minum, maka disunahkan bagi dia untuk berwudu. Wallahu alam, kalau di situ mungkin ada pendapat yang lain, saya tidak pernah menemukan. Ya mungkin di sini ada para neng, para bunya yang punya pendapat yang lain yang menyatakan secara jelas bolehnya berwudu bagi orang haid. Saya belum pernah menemukan. Cuma itu orang haid selama ini wudu tujuannya untuk apa ya? Wanita haid wudu tujuannya untuk apa? Ternyata kan kalau memang ada beberapa orang yang memang selalu menjaga wudhunya, jadi ketika haid mereka tetap. Tanggi, berarti itu kan juga termasuk bagian wudhu yang raful hadas, bukan hanya yang sekedar untuk adem-ademan aja, litanadzuf atau litabarrud. Jadi alhamdulillah penjelasannya lengkap. Kemudian saya lanjutkan untuk bagaimana cara bersuci setelah buang hajat jika di toilet itu tidak ada air dan hanya ada tisu. Oke, jadi istinja itu tidak harus dengan air ya, tidak harus dengan air. Bahkan dulu para ulama kita itu menuliskan, dan di zaman Rasulullah SAW itu kebanyakan istinja pakai batu ya. Jadi asalkan barang itu bisa menghilangkan barangnya najis. Bisa menghilangkan barangnya najis. Sesuatu yang keras yang bisa menghilangkan barangnya najis, seperti mungkin tisu, seperti mungkin batu, seperti mungkin kain. Itu kalau kita dalam contoh buang air kecil itu sangat mudah ya. Buang air kecil itu sangat mudah. Kita usap dengan tisu ya, sekiranya sudah hilang ya, sudah hilang bekas kencingnya, maka itu dihukumi suci ya. Atau dalam masalah buang air besar ya, buang air besar
ini kalau kata para ulama kan nggak jelas, nggak bisa kan kalau misalkan pakai batu, apalagi ya pakai batu atau mungkin pakai tisu, itu kan nggak mungkin hilang, eh, barang najisnya nggak mungkin hilang 100%. Nah, itu kata para fuqaha, sekiranya sekiranya apa ya, hampir semua barang najisnya itu hilang dan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air, ya. Kalau misalkan seperti itu maka nggak apa-apa. Ini jarang-jarang kita praktekkan sih, ya. Istinja pakai batu atau istinja pakai tisu itu jarang kita praktekkan. Yang jelas istinja itu nggak harus pakai air, ya. Pakai air nggak harus. Ini berarti diperbolehkan ya. Dengan diperbolehkan, jelas diperbolehkan. Kemudian saya lanjutkan mengenai niat ketika mandi hadas. Apakah hanya cukup niat ketika pertama kali meratakan atau harus dibaca berulang-ulang ketika meratakan air? Nah, seperti ini Mbak, penjenengan biar nggak was-was, ya, biar nggak kena was-was. Niat itu ya bukan yang diucapkan. Kalau kita misalkan nawaitul husla li raf'il hadasil akbari, itu wakil dari niat. Adapun hakikatnya niat adalah tujuan dalam hati kita. Panjenengan mau ke kamar mandi, dalam hati panjenengan ada tujuan, saya mau mandi nih karena saya tadi hadas besar, saya mau mandi, ya, mandi junub. Itu sudah cukup loh, itu sudah cukup dinamakan sebagai niat. Karena niat itu, ya, pengertian niat adalah qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi. Niat itu suatu tujuan yang bersamaan dengan awal perbuatan, itu namanya niat. Tujuan di awal perbuatan. Jadi selama jenengan masih sadar, ya, selama jenengan itu masih sadar, penjenengan itu mau mandi besar, jenengan mau wudu, jenengan mau sholat, tujuan itu sudah cukup dinamakan sebagai niat. Jadi nggak usah terlalu dibuat ribet masalah niat menurut saya. Cari yang simpel-simpel mawon. Nggih. Simpel mawon. Ini Lora, ini maaf menyambung yang pertanyaan sebelumnya mengenai istinja dengan tisu. Ini ada pertanyaan, apakah untuk kotoran BAB bayi juga bisa menggunakan tisu kering? Yang tadi kan tisu basah kan jadinya merata ke semua. Tisu kering bisa, bisa. Kalau tisu kering itu bisa untuk menghilangkan mensucikan najis, ya, baik itu najis air kecil atau najis air besar, ya. Kalau tisu kering bisa, tadi belum kita bahas. Ya, jadi kalau air kecil, ya, buang air kecil sekiranya kencingnya itu bersih, ya. Tapi kalau buang air besar, ya, itu sekiranya ada sisa-sisa najis yang nggak bisa dihilangkan kecuali dengan air, itu nggak masalah. Alhamdulillah. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan, kalau misalkan kita pakai skincare, ada day cream, itu kan efeknya glowing dan berminyak di wajah. Terus ketika akan wudhu, wajah dibersihkan itu hanya diusap-usap dan tidak sabunan, wajah tetap licin. Itu bagaimana? Apakah sah wudhunya? Atau harus dengan sabun supaya wajahnya itu keset, nggak licin gitu? Nah, jadi bukan masalah licin enggaknya, gitu. Itu yang ditanyakan masalah apa? Sunblock, ya, atau apa? Iya, krim siang kan. Oke. Jadi seperti ini. Kalau itu dikatakan sebagai penghalang, mungkin enggak, ya. Ini penghalang itu kan sekiranya kalau dikerik itu ada barangnya. Nah, itu namanya ha'il, penghalang. Tapi itu permasalahannya, air, coba panjenengan praktekkan. Jenengan ngusap wajah dengan air 3 kali, ya. Coba 3 kali. Air yang bekas basuhan wajah ini coba panjenengan wadahi. Kira-kira ada perubahan apa enggak? Warnanya, baunya. Nah, kira-kira di situ
keruh airnya atau masih jernih? Kira-kira baunya masih normal atau baunya jadi harum? Nah itu, kalau misalkan ada perubahan sebab krim itu, ya, jenengan pakai krim, ya, pakai krim, kemudian jenengan basuh 3 kali, ya. Air yang menetes dari wajah ini coba wadahi, terus lihat airnya ini berubah apa enggak? Airnya berubah apa enggak? Kalau airnya itu berubah, maka itu sangat sangat rawan sekali, sangat beresiko sekali, ya. Jadi untuk lebih hati-hati, panjenengan kalau memang airnya berubah, lebih hati-hati, hilangkan dulu, ya, basuh sampai bersih dulu, baru kemudian mulailah untuk membasuh muka, seperti itu. Jadi kalau saya anjurkan teman-teman coba buat percobaan, ya, panjenengan pakai krim apa aja, pakai hand body apa aja, coba buat percobaan air basuhan wajah, air basuhan tangan yang bercampur dengan krim itu kira-kira berubah apa enggak. Coba wadahi pakai ember atau wadahi pakai mangkok. Nah, itu bisa jenengan praktekkan sendiri. Tadi kan kita sudah bahas termasuk syarat wudhu, jangan sampai di anggota wudhu kita ada sesuatu yang bisa merubah sifatnya air. Alhamdulillah. Kemudian ini pertanyaan mengenai barang jatuh di kamar mandi, apakah dihukumi mutanajis? Barang yang Kamar mandi. seperti tadi kita bahas nih, kamar mandi itu, saya mau tanya, kamar mandi itu, lantai kamar mandi, hukum asalnya suci atau najis? Suci kan, lantai itu suci. Keramik itu suci misalkan gitu. Itu barang suci aslinya. Kita nggak bisa menghukumi itu najis kecuali kalau kita benar-benar yakin 100% bahwa barang itu terkena najis. Gitu loh. Barang itu terkena najis. Untuk masalah najis ini ya, Mbak, itu para sahabat dulu, para ulama kita dulu justru sangat ringan ya. Kalau kita baca sejarah-sejarah mereka, banyak loh itu para sahabat dulu ke Masjid Nabawi tidak pakai sandal, banyak. Nah, jadi ini bukan membuat kita mengentengkan masalah najis, enggak. Tapi jangan terlalu dibuat berat gitu loh, agar kita enggak jatuh kepada mewaswaskan perkara yang tidak perlu untuk kita waswaskan. Nah, jadi kalau lantai kamar mandi atau mungkin lantai ruang tamu atau lantai apapun yang pada hukum asalnya itu adalah suci, itu tetap suci selama kita nggak yakin 100% kalau itu terkena najis, seperti itu. Melanjutkan ke tentang najis mughaladhah. Bila tangan kita kering menyentuh bulu anjing yang juga kering, apakah itu juga hukumnya menjadi najis? Mengingat kering dan kering itu tidak mentransfer najis. Oke, sudah dijawab ini pertanyaannya. Berarti najis nggih? Nggih, la yalzamu minan najis at-tanjis, ya. Jadi barang najis belum tentu bisa menajiskan. Salah satunya apa, yaitu ada najis kering bertemu dengan kering, itu nggak bisa memindahkan najis, kecuali kalau salah satunya basah atau sama-sama basah, baru itu bisa memindahkan najis. Kemudian mengenai air sumur itu kan kadang ada yang berbau. Nah, itu apakah tetap bisa digunakan untuk wudhu dan mandi besar? Bau itu ya, selama baunya bukan dari barang najis. Seperti sumur itu kan kebanyakan baunya bukan dari barang najis, mungkin baunya ada yang baunya itu karena terlalu banyak diam, nggak pernah dipakai, ya, udah lama nggak dipakai. Bau-bau seperti itu yang bukan berasal dari bau najis, bukan yang berasal dari barang najis, itu hukumnya nggak masalah, ya. Jadi barang bau itu belum berarti najis, bukan.
Kecuali mungkin baunya dari bangkai yang jatuh ke dalam, itu mungkin bisa dipermasalahkan. Ya, alhamdulillah sangat jelas. Kemudian pertanyaan, ketika kita lewat di suatu tempat yang ada asap pembakaran kotoran hewan, kemudian baju kita kena asap tersebut dan baju tersebut dibuat untuk sholat, apakah itu sah sholatnya? Oke, dukhon ya, dukhon najasah, asap najis. Itu kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih, hukumnya juga najis, ya. Asap najis itu hukumnya juga najis. Beda ya, asap dengan uap itu beda. Ini permasalahan ada najis dibakar, kemudian asapnya ini apakah dihukumi najis apa juga atau tidak? Iya, juga dihukumi najis, ya. Berarti lebih baik kita hindari, kecuali mungkin dalam sebagian kasus asapnya sudah sangat menyebar sehingga tidak bisa kita hindari atau sulit untuk kita hindari, maka itu nanti bisa dihukumi ma'fu. Kemudian bertanya mengenai hukumnya sholat jika ketika kita sholat tiba-tiba ada anak datang yang memakai pampers duduk di sajadah kita, itu sah apa tidak sholatnya? Karena di dalam pampers kan ada kencing yang tersimpan. Oke, itu saya belum berani jawab, sama seperti pertanyaan yang tadi itu, yang sholat kemudian ditempeli anak kecil, ya kan ya, anak kecilnya najis, itu nanti kayaknya jawabannya bisa satu, PR dulu. Oke, kami tunggu jawabannya. Siap. Kemudian saya lanjutkan untuk mengenai ini air mineral yang di dalam kemasan itu apakah bisa digunakan untuk mensucikan? Karena beberapa air biasanya ada kandungan obatnya atau pengawetnya. Bisa ya, tidak masalah. Yang penting memenuhi syarat air yang jernih ya, dan namanya masih air, ya kan? Mutlak itu masih tetap dikatakan sebagai air mutlak. Air yang tidak ada embel-embel air yang lain. Itu air dalam aqua atau air dalam air kemasan yang lain, itu namanya apa ya? Namanya air. Ya. Baru ketika dicampuri sesuatu sehingga sekiranya di situ ada buntutnya, ada embel-embelnya, maka itu baru dikatakan air yang tidak mutlak. Misalkan air dicampur marimas, apa namanya ya, air marimas, air dicampur teh, apa namanya, air teh, nah itu kan. Tapi kalau air dalam kemasan itu tetap dinamakan sebagai air mutlak. Memang dibahas sih sama para ulama kita dulu tentang air yang asalnya itu warnanya keruh, kemudian dikasih, kalau zaman dulu itu dikasih kaporit, kemudian jadi jernih lagi, itu hukumnya bagaimana? Itu setahu saya dalam kitab Bulughul Tulab dibahas, dijelaskan hukumnya tetap dikatakan suci, mensucikan. Alhamdulillah sangat jelas. Kemudian ini menyambung yang pertanyaan tentang sumur tadi, Lora. Semisal bangkai yang jatuh ke sumur tadi sudah kita ambil atau kita buang, apakah airnya akan tetap najis? Kalau misalkan najis, mensucikannya bagaimana? Kalau air sumur ini ya, kalau misalkan tetap ada baunya, itu cara mensucikannya salah satunya dengan dikurangi airnya, ditimba terus ya. Kalau sekiranya kita timba terus airnya itu baunya sudah nggak ada, maka bismillah bisa dihukumi suci. Tapi selama baunya masih ada, maka lebih baik kita berhati-hati ya. Itu kita perlu konsultasi juga sih dengan orang yang ahli dalam perairan,
bersumuran, ya, apakah bau seperti ini itu asalnya dari mana, ya, dan bau seperti ini itu cara menghilangnya seperti apa, itu perlu untuk dikonsultasikan. Oke. Saya lanjutkan untuk pertanyaan ini. Bagaimana cara memberitahu atau membiasakan anak-anak tentang kesucian atau tentang toharoh ini untuk anak-anak sekitar umur 7 tahun? Oke, diajari tentang fikih-fikih dasar masalah najis, ya. Wah, najis itu ini, cara mensucikannya seperti ini, ya. Kita ajari fikih-fikih dasar itu sudah cukup menjadi edukasi yang sangat penting bagi anak-anak kita, ya. Safinah itu sudah cukup, udah, biar anak kita ini tahu, ya, tentang pentingnya kita menghindari najis. Kita ajarkan juga, ya, bahwa najis ini juga nanti berkaitan dengan sholat ini punya wajib, berarti otomatis menghindari najis untuk kesahan sholat dan juga wajib. Itu salah satu cara kita ajari kepada mereka tentang fikih-fikih dasar dan tentang edukasi pentingnya, ya, pentingnya kita menghindari najis dan konsekuensi yang akan kita dapatkan jika kita tidak menghindari najis. Bagi saya edukasi fikih dasar dalam kitab-kitab Mubtadi'in, kitab-kitab Safinah dan lain sebagainya itu sudah cukup untuk anak-anak kita. Kemudian menyambung ini, kalau misalkan sekarang kita baru tahu ilmunya bahwa ternyata selama ini ibadah kita tidak sah karena sholat ternyata masih membawa-bawa najis. Apakah harus sholat yang sebelumnya itu wajib kita qadha karena ternyata tidak sah atau bagaimana? Sepertinya sebentar saya cek dulu. Ya, mohon maaf, iPad saya nggak ada baterainya. Ya Rabbi ya Karim. Nggih. Nggih. Oke. Saya sambung yang tadi nggih, Lora. Nggih. Jadi misalkan kita sekarang baru tahu ilmunya dan ternyata selama ini ibadah kita tidak sah, termasuk sholat, apakah sholat yang sudah kita lakukan itu wajib kita qadha? Oke. Itu agak ribet sekali sih kalau kita harus mengkodok semua sholat yang pernah kita lalui. Setahu saya, ya, Mbak, saya cuma butuh memastikan aja. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa ibadah kita yang kita lakukan karena ketidaktahuan, ya, yang dihukumi tidak sah karena ketidaktahuan kita, itu kita tidak wajib untuk mengulangi itu. Kalau misalkan ada, itu bagus, ya, untuk bisa diamalkan agar nggak terlalu berat tanggungannya gitu. Gimana kalau misalkan sholatnya, ya, kalau sholat 1 bulan tidak masalah. Gimana kalau sholat 10 tahun, kalau sholat 20 tahun, ya, itu orang kan pasti juga mikir-mikir juga kan gimana cara mengkodoknya. Tentang masalah sholatnya seperti ini, selama ada mungkin pendapat lain yang menganggap itu sah, ya, itu maka kita mungkin bisa ikut pendapat itu. Contoh, ya, dalam kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari itu dijelaskan salah satu kasus seperti ini. Kalau ada orang salam, ya, ada salam, sholat salam, tahu-taunya dia lihat bahwa sarungnya itu bolong atau sarungnya itu ada najis. Kalau secara pendapat kuat dalam mazhab kita itu wajib ngulangi sholat. Tapi kata Kiai Hasyim Asy'ari itu bisa ikut pendapat lain yang mengatakan bahwa
najis itu suci. Misalkan kotoran ayam. Ada loh pendapat mazhab lain yang mengatakan kotoran ayam itu suci. Atau yang mengatakan bahwa terbukanya aurat di paha, nah itu nggak masalah, nggak membatalkan sholat, itu juga ada. Nah itu untuk meringankan. Jadi misalkan ya dalam masalah ini ada pendapat ulama lain yang di situ mensahkan, maka boleh bagi kita untuk mengikuti pendapat ulama tersebut. Itu namanya at-taklid ba'dal amal. Ya, at-taklid ba'dal amal. Karena kalau misalkan sholat yang secara nggak sah itu kita lakukan bertahun-tahun, ya, dan itu menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu hukumnya nggak sah. Itu kalau kita mengkodoi sangat sulit sekali, ya. Meskipun ya kalau panjenengan mampu ya silahkan, ya, panjenengan kodoi setiap habis sholat zuhur ya sholat kodok zuhur satu, setiap habis sholat asar sholat kodok asar satu. Itu setiap hari lama kelamaan insya Allah bisa lunas hutang sholatnya. Ini yang perlu ditanyakan, kasusnya seperti apa dulu. Nah, kasusnya seperti apa dulu, dan perlu dicari juga dalam masalah ini ada ulama yang mensahkan atau tidak, gitu loh. Alhamdulillah, saya lanjutkan lagi pertanyaannya, nggih. Bagaimana cara mandi besar seseorang yang kecelakaan dalam kondisi haid, sedangkan ada jahitan di pelipis dan dagu yang tidak boleh terkena air, dan bagaimana tata cara berwudunya, serta apakah ada sholat yang diqodho setelah mandi wajib yang tidak sempurna tadi? Oke. Itu nanti masuknya ke hukum jabiroh ya. Kalau itu nanti usap silahkan, anggota yang boleh kena air silahkan kenakan air. Anggota yang tidak bisa kena air itu diganti dengan tayamum. Itu diganti dengan tayamum ya, seperti itu. Itu ada tata cara. Berarti jenengan kalau mau mandi wajib ya, kalau mau mandi wajib itu kenakan dulu anggota tubuh yang boleh kena air, kenakan air. Nah, untuk anggota tubuh yang tidak boleh kena air itu panjenengan ganti dengan tayamum. Berarti mandi yang separuh badan mungkin plus tayamum. Nah itu plus tayamum. Ada juga ini pentingnya kita tahu banyak pendapat, Pak. Ada juga pendapat lain setahu saya nggak usah tayamum, itu cukup diusap-usap. Ini dulu saya pernah ditanya oleh almarhum abah saya ketika beliau ya dulu diperban tangannya, itu beliau tanya apakah ada pendapat yang cuma diusap saja nggak harus tayamum. Itu ada, setelah saya cari pendapat mazhab Maliki itu ada. Tapi kalau panjenengan mau ikut pendapat mazhab Syafi'i, yaitu caranya anggota yang boleh kena air silakan basuh dengan air, anggota yang tidak boleh kena air itu ganti dengan tayamum. Berarti wudhunya juga seperti itu, ya. Wudhunya juga seperti itu. Misalkan kita gimana? Yang kena luka itu tangan. Berarti kita basuh wajah, tangan nggak kita basuh, kita tayamum ya. Kita tayamum sebagai gantinya basuh tangan, ya. Setelah itu baru basuh kepala, ngusap kepala, ya, basuh kaki seperti itu. Ya, alhamdulillah. Kemudian itu tapi ini masih jabiroh ini suatu permasalahan yang rumit, itu perlu sekali praktek. Kalau cuma teori itu sulit kita membayangkannya. Oke. Ya, ini menyambung tentang mandi besar atau bersuci
dari hadas besar, apakah wanita harus melepas gulungan rambutnya saat mandi besar? Ya, kalau sekiranya air itu nggak merata sampai rambutnya yang digulung itu, maka dia wajib, ya. Ya kalau dia nggak buka gulungan rambutnya itu air nggak akan nyampe ke sana, maka dia tuh wajib untuk membuka gulungan rambutnya. Intinya air harus rata semua ke semua rambutnya. Kemudian menyambung yang tayamum tadi, ketika di pesawat dan penerbangan jauh, apakah diperbolehkan kita bertayamum saja dan bagaimana tata caranya sholat di pesawat? Oke, untuk sholat di pesawat ini saya nggak berani jawab ya, karena banyak sekali permasalahan yang harus kita bahas ya. Apakah di situ cukup duduk saja? Apakah di situ harus berdiri? Karena di pesawat itu masih bisa kita berdiri, mungkin pinjam dapur di belakang itu. Ini bagi saya PR aja yang jelas selama ini ketika bepergian saya itu kalau sudah masuk sholat wajib itu ikut pendapat ulama yang mengatakan sholat lihurmatil waktu gitu aja. Sholat lihurmatil waktu itu gimana? Ya sholat kita nggak bisa sholat di kursi ya, sholat dengan ruku, sujud, isyarat, dan kalau memang kita nggak punya wudhu ya tetap itu sholat lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu, dengan syarat nanti ketika kita sudah sampai ke tujuan kita mengulangi lagi sholatnya seperti itu. Apakah itu juga berlaku saat kita naik kereta? Naik kereta, kereta itu kan sekarang sudah ada musolanya, Mbak, kalau nggak salah ya. Jadi gini kata para ulama kita itu, selama kamu masih mampu untuk berdiri, sujud, rukuk, maka kita nggak boleh pakai isyarat seperti itu. Kecuali ya mungkin kalau di situ udah nggak memungkinkan kita untuk melakukan sholat secara sempurna, maka kita sholat dengan cara duduk dengan isyarat itu mungkin boleh, ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan di situ ada musolanya, kamu bisa sholat di situ dengan sempurna, dengan rukuk, dengan sujud, maka kamu sholat di kursi ya dengan isyarat jelas nggak boleh. Setahu saya sekarang di kereta itu semua gerbong itu ada musolanya. Jadi kita bisa sholat dengan sempurna di situ. Oke, kemudian saya lanjutkan mengenai masih dalam perjalanan. Terus kemudian kita mampir ke masjid, kemudian memakai mukena yang Masya Allah kadang bau ya sampai mual. Apakah mukenanya itu sah untuk kita pakai sholat? Iya, oke, ya, sah ya. Jadi bau itu belum tentu najis tadi itu ya. Bau itu bukan berarti najis. Bau itu mungkin baunya kan apek, gak pernah dicuci kan, itu tetap dihukumi suci. Kecuali mungkin kalau baunya dari kencing kucing, nah itu beda lagi ya. Kemudian mengenai najis, lalat yang telah hinggap pada najis, apakah juga bisa memindahkan najis? Ya, itu seperti itu masuk najis yang la tudrikuhut torof, najis yang tidak kasat mata seperti itu. Setahu saya itu hukumnya ma'fu ya, najis yang tidak kasat mata seperti itu. Seperti najis najisnya yang hinggap yang menempel di kaki lalat itu kan nggak bisa kelihatan sama sekali. Itu hukumnya dima'fu. Alhamdulillah. Kemudian mengenai pewangi pakaian ketika dipakai saat bilasan terakhir saat mencuci, apakah itu diperbolehkan? Boleh ya, asalkan tadi sudah dipastikan air itu sudah dipastikan pakaiannya sudah suci, sudah terbilas dengan bersih, dengan baik ya, sudah merata, baru di tahap terakhir dicampur dengan pewangi, nggak masalah ya, nggak masalah.
Itu yang jadi masalah itu kalau misalkan ya air satu ember kemudian dimasukkan pewangi, baru setelah itu dimasukkan baju. Nah, itu yang jadi masalah. Karena air yang berubah dengan pewangi itu tidak akan bisa mensucikan baju yang najis. Oke. Kemudian untuk pertanyaan ini, saat kita membajak sawah dengan menggunakan sapi, terkadang kan sapi itu buang air besar di sawah dan yang bercampur dengan lumpur. Bagaimana cara mensucikannya? Karena seluruh badan kita pasti hampir semuanya terkena najis. Sementara untuk ke tempat air yang bersih itu perjalanannya masih jauh dan terkadang di sawah jarang ada. Ini loh tadi, selama panjenengan nggak yakin lumpur yang panjenengan yang kena ke panjenengan itu najis atau kena kotoran sapi, maka tidak masalah, ya. Tidak masalah, itu tetap dihukumi suci. Panjenengan bisa ikut pendapat ini. Kalau memang nggak ada air di sekitar situ, airnya jauh, panjenengan bisa ikut pendapat yang mengatakan lumpur itu tetap suci selama tidak diyakini secara 100% bahwa dia bercampur dengan kotoran sapi. Itu satu. Atau kalau panjenengan memang sangat sulit sekali untuk mencari air, ya, di sekitar situ nggak ada air kecuali setelah menempuh jarak yang sangat jauh, ya, itu maka panjenengan bisa ikut pendapat yang mengatakan bahwa kotoran sapi, ya, kotoran hewan yang bisa dimakan dagingnya itu hukumnya tidak najis. Ini pendapat kalau terdesak bisa panjenengan pakai. Dan ini pendapat kuat loh. 3 mazhab selain mazhab kita, Maliki, Hanafi, Hambali, itu menghukumi kotoran hewan yang bisa dimakan itu suci. Kecuali mazhab Syafi'i mengatakan bahwa kotoran hewan yang bisa dimakan itu hukumnya najis. Oke, seperti itu solusinya mungkin. Ya, kalau panjenengan mau ikut pendapat yang kuat, ya, yang apa ya, yang kental, ya, intinya pendapat utama dalam mazhab kita ya harus menempuh jarak itu, ya, jarak itu harus ditempuh dan harus basuh pakai air sampai bersih, mandi sampai bersih, dan cara-cara lain dalam mazhab kita yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, alhamdulillah. Ini waktunya semakin malam, tapi boleh kita lanjut sebentar, Laura? Boleh, boleh. Karena yang masuk mungkin nanti tidak bisa semuanya, setidaknya ada beberapa tambahan sedikit. Ini mengenai air di mesin cuci. Jika airnya langsung dicampur dengan deterjen, artinya tidak bisa mensucikan, Nggih, betul. Terus apakah pakaian itu bisa dikatakan suci dengan harus hilang 100% busanya atau bagaimana? Kadang kan untuk waktu terakhir kita pas membilas itu kan masih ada sisa-sisa busa. Nah, itu harus hilang 100% atau bagaimana? Oke. Jadi kan seperti ini. Air kemudian ada deterjennya. Air kena deterjen itu kan bukan air yang mensucikan kan? Nah, bukan air yang mensucikan, kok kena baju yang najis, otomatis airnya kan jadi najis. Itu ya, kalau kita mau cari aman, kita bilas dulu baju itu sampai bersih, kita bilas dulu ya sampai hilang baunya, sampai hilang warnanya, warna keruhnya maksudnya, ya. Baru setelah itu bisa kita hukumi suci, ya. Jadi selama ada bekas sabun itu dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan bahwa najis masih ada di situ.
Berarti apakah bisa dikatakan suci kalau misalkan kita prosesnya mencuci pakaian itu dengan membilasnya terlebih dahulu baju-baju yang kotor baru direndam kemudian dibilas nih. Gimana? Kalau apakah bisa dikatakan suci kalau prosesnya kita mencuci itu yang pertama kali itu kita bilas dulu. Oh iya. Kalau dibilas dulu boleh, nggak masalah. Kalau dibilas dulu sampai suci, ya sampai merata, itu kan sucinya sudah airnya bajunya sudah suci itu. Bajunya sudah suci. Nah, kemudian setelah itu silahkan mau diapa-apakan silahkan. Mau dicampur deterjen, mau dicampur pewangi, nggak masalah. Ini yang masalah itu tadi yang saya bahas. Kalau ada baju najis, ya, kemudian ada air dicampur deterjen, kemudian baju najis ini dicemplungkan di situ, itu yang jadi masalah. Tapi kalau bajunya dibilas dulu, baru kemudian dicemplungkan ke situ, itu nggak masalah, gitu loh. Alhamdulillah sangat jelas. Kemudian pertanyaan untuk muntah bayi itu apakah juga dihukumi sebagai najis? Oke, gumuh ya, gumuh bayi itu, iya, itu Mbak, gini, sesuatu muntah yang itu jelas berasal dari dalam perut, itu dalam mazhab kita hukumnya najis, ya. Dalam mazhab kita hukumnya najis. Muntah yang jelas itu sesuatu ya, barang yang sudah masuk ke dalam perut kok keluar, itu hukumnya najis. Nah, kecuali ya menurut para ulama itu kalau tidak bisa dihindari, sulit dihindari, itu maka ada pengecualian seperti apa ya, mohon maaf, pentil susunya ibu yang menyusui, itu kalau misalkan sulit untuk menghindari gumuhan bayi itu, maka itu hukumnya bisa dimakfu, seperti itu. Kemudian ini dua pertanyaan terakhir ya. Yang pertama izin bertanya, ketika celana dalam dipakai lagi setelah kencing, jika mau wudhu dan sholat, apakah celana dalam tersebut harus dilepas? Bunda, kalau celana dalamnya tidak terkena najis, maka kenapa harus dilepas? Nah, seperti itu. Selama celana dalamnya suci, kalau najis baru itu harus kita lepas. Kalau selama celana dalamnya tidak terkena najis, tidak diyakini terkena najis, maka tidak masalah dibawa sholat. Karena jamnya sudah menunjukkan jam 9:19. Ini pertanyaan terakhir mengenai ini. Dalam fikih kan ada beberapa mazhab. Nah, misal kita sebagai mazhab Syafi'i, kemudian dalam hal bersuci, misal tadi mengambil mazhab yang lain, yang notabene berbeda, apakah itu diperbolehkan? Diperbolehkan ketika ada hajat. Jadi kita boleh mengikuti pendapat dalam mazhab lain kalau memang di situ ada hajat, ada keperluan. Contoh ya, dalam ketika kita tawaf, itu yang sering kali dicontohkan oleh para ulama kita, ketika tawaf kita mau ikut mazhab Syafi'i, kesulitan. Mengapa? Karena mazhab Syafi'i bersentuhan dengan laki-laki perempuan itu membatalkan wudhu. Kalau kita tawaf tetap ikut mazhab Syafi'i, ya kita harus keluar masuk Masjidil Haram, dan itu sangat jauh sekali dari tempat wudhu, kan seperti itu, sangat sulit sekali. Oleh karena itu ada ulama yang menyarankan boleh ikut pendapat mazhab lain yang mengatakan tidak batal bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu kan kita ikut pendapat lain bukan karena mau enak-enakan, bukan, tapi karena memang di situ ada kebutuhan yang mendesak, seperti itu. Alhamdulillah sudah sangat jelas penjelasannya, sangat gamblang dan mudah dipahami. Semoga jawaban dari Lora Ismail atas pertanyaan teman-teman tadi bisa diterima. Amin. Kemudian kepada teman-teman sahabat Nova, ngapunten sangat jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum
belum atau terlewat saya baca dan terjawab karena keterbatasan waktu. Semoga nanti di lain kesempatan kami bisa kembali mengakomodir materi fikih toharoh dengan lebih baik. Amin, amin. Kemudian Lora pangapunten, barangkali panjenengan berkenan memberi closing statement pada kami peserta Nova ini. Kemudian nanti Oke. panjenengan tutup dengan doa untuk kami semuanya. Monggo. Siap. Intinya untuk teman-teman pesan saya jangan pernah berhenti ya untuk belajar, untuk mengaji, khususnya yang berkaitan dengan fikih kewanitaan. Karena apa? Karena permasalahan fikih kewanitaan ini jauh lebih banyak dan jauh lebih kompleks, dan ini berkaitan dengan ibadah panjenengan, berkaitan dengan sholat panjenengan, berkaitan dengan puasa panjenengan. Oleh karena itu, pesan saya jangan pernah malu untuk ngaji sebanyak-banyaknya, belajar sebanyak-banyaknya. Jangan pernah malu untuk bertanya jika memang hukum itu panjenengan tidak ketahui. Jangan melakukan sesuatu yang lagi ngetren sekarang, kan banyak kan kita sekarang lagi ngetren ya masalah hiasan seperti ini, hiasan seperti itu, ya model seperti ini, model seperti itu. Itu jangan dilakukan kecuali panjenengan sudah tahu apa hukumnya, boleh atau tidak, ya, sah atau tidak, ya. Nah itu karena apa? Karena semua yang kita lakukan itu harus dengan dasar ilmu, ya, karena ilmu itu yang akan menuntun kita kepada kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya untuk panjenengan, ya, jangan berhenti untuk menjadi orang baik seperti apapun kita, bagaimanapun kita. Siru ilallah urujan wa makasir. Berjalanlah kepada Allah meskipun dalam keadaan tertatih-tatih, meskipun dalam keadaan terpincang-pincang. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf jika ada salah-salah dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu ya sayyidi kama yanbaghi lijalali wajhika wa li'azim sultanika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tashuruna bi ibadika shalihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaihi wa fadna aina ma kunna wa la takilna ila anfusina tarfata ain wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbal minna ya sayyidi ya rabbana bisir asraril fatihah.